skema Saint-Declare, sertifikasi halal skema Saint-Declare itu bukan dimaknai mau-maunya pelaku usaha sendiri untuk menyatakan saya halal, Iya. ini saya udah halal, tidak. Sehingga lewat satu pintu BPJPH, lalu by system itu terus berjalan, sehingga pelaku usaha bisa men-tracking berkas pendaftarannya ada di mana. Jadi menurut saya regulasi atau undang-undang Ciptaker ini sudah memberi kemudahan di satu sisi, tapi di sisi lain juga memang perlu kita penguatan dari aspek kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Halo sahabat Cipta Kerja, kembali lagi di podcast Satgas episode kedua. Kali ini saya bersama dengan Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu Bapak Akil Irham. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita podcast hari ini bersama Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena di sosmed kita ini kebetulan lagi rame banget terkait sertifikat halal nih Pak. Jadi kita mau tanya-tanya langsung kepada Bapak Kepalanya. Yang pertama nih Pak, mereka kepo banget terkait alur pendaftaran sertifikasi halal ini seperti apa? Apakah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi semakin mudah atau seperti apa? Silakan. Ya, pendaftaran sertifikasi halal ke BPJPH itu sudah berbasis elektronik ya. Jadi praktis secara efektif sejak tahun 2021 kita sudah tidak melayani pendaftaran sertifikasi halal secara offline. Tidak melayani sertifikasi halal dengan membawa berkas datang ke kantor BPJPH. Ya, itu semua sudah kita siapkan layanannya berbasis elektronik secara online. Kemudian juga kita sudah mengintegrasikan sistem layanan sertifikasi halal dari 3 aktor utama layanan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau sebelumnya pelaku usaha bolak-balik ke BPJPH, ke LPH, ya, lalu ke MUI, tapi sejak 2022 kita sudah mengintegrasikan sistem layanan dari 3 aktor layanan sertifikasi halal ini, sehingga lewat satu pintu BPJPH, lalu by system itu terus berjalan, sehingga pelaku usaha bisa men-tracking berkas pendaftarannya ada di mana. Kalau ada bottlenecknya di mana, gitu kan. Kenapa belum jadi, itu ada di sistemnya, sehingga pelaku usaha bisa tahu. Jadi supaya publik tahu bahwa sertifikat halal itu memang otoritasnya sudah di BPJPH. Sebelumnya kan di MUI. Tetapi dalam proses layanannya itu BPJPH tidak sendiri, karena ada aktor lain yang berkontribusi di dalam menghasilkan sertifikat itu, yaitu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian produk-produk yang diajukan oleh pelaku usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi LPH itu adalah lembaga yang sifatnya ya saintifik lah, yang menguji, melakukan pemeriksaan untuk memastikan kehalalan sebuah produk secara ilmu pengetahuan. Itu adalah LPH namanya. Salah satu LPH
itu yang mungkin sudah diketahui banyak pihak itu LP POM ya, Iya. yang dulu yang dimiliki oleh MI. Nah, saat ini sudah ada LPH sebanyak 77 lembaga pemeriksa halal yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu hasil pemeriksaan kehalalan produk berbasis sains itu diserahkan ke ulama, Mhm. yaitu Komisi Fatwa NU, untuk ditetapkan kehalalannya menurut agama, ajaran agama. Setelah MUI memutuskan menetapkan ini halal dari perspektif agama, tentunya dengan mempertimbangkan dari aspek sains hasil dari LPH, lalu kami mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi Oke. BPJPH itu tidak memiliki otoritas tunggal di dalam mengeluarkan sertifikat halal. Jadi 3 aktor itu kami upayakan layanannya itu bisa terpadu, bisa terintegrasi, sehingga memberi kemudahan kepada pelaku usaha. Dan juga bukan hanya mudah, tapi juga bisa cepat selesai gitu ya. Nah, sementara sebelumnya kan belum diintegrasikan, masih sendiri-sendiri pelaku usaha, kadang-kadang datang ke Jakarta, datang ke Bogor, datang ke mana. Tapi sekarang sudah berbasis elektronik, sehingga akselerasinya lebih masif ya. Dan itu Oke. perubahannya signifikan untuk capaian SLA sertifikat jadinya. Baik. Jadi pelaku usaha cukup punya HP aja berarti ya Pak? Karena kan Iya. semua udah digital gitu. Pakai gadgetnya sendiri ya, laptop, bisa dari manapun ya, dari kantor, dari rumah, dari pasar, dari toko, Iya. tempat tidur, karena bisa. Bisa langsung Bisa daftar. langsung daftar, itu kan nanti ada verifikasi dari BPJPH ya, melihat kelengkapan dokumen-dokumennya, kalau belum lengkap dikembalikan dan seterusnya, sehingga Iya. itu nggak perlu lagi ribet-ribet gitu. Iya. Tapi memang walaupun sudah ada solusi kemudahan-kemudahan semacam itu, ya tetap aja bagi pengguna ada juga yang menemukan kendala, misalnya tidak semua pelaku usaha itu familiar dengan gadget. Iya. Kan? Betul. Gadgetnya itu mungkin lebih banyak digunakan untuk hiburan, apa-apa gitu. Nah. Untuk ngisi, input data gitu, upload, download gitu, macam-macam. Itu kan juga memang tidak semua pelaku usaha juga mengenal dengan baik. Upaya dari BPJPH agar teman-teman nih mau gitu untuk mendaftar sertifikasi halal gitu. Ya itu tantangannya yang pelaku usaha mikro dan kecil itu di situ. Oleh karena itu kita eh, merekrut pendamping ya, Oke. terutama yang skema Sendeclare, sertifikasi halal skema Sendeclare itu bukan dimaknai mau-maunya pelaku usaha sendiri untuk menyatakan saya halal, Iya. ini saya udah halal, tidak, tapi dia juga diperiksa atau diaudit dalam tanda petik oleh tenaga pendamping yang kita rekrut, yang kita latih. Nah, tenaga pendamping itu sejatinya tugas utamanya hanya melihat dari aspek raw materialnya, ingredientnya, proses produksi halalnya seperti apa. Itu yang menjadi basis penilaian pendamping untuk memutuskan halal atau tidak halalnya sebuah produk gitu. Tetapi kenyataannya di lapangan, karena banyak pelaku usaha yang gaptek seperti tadi, jadi mereka ya mau nggak mau, mereka juga membantu pelaku usaha untuk ya mengajari bagaimana menginput, bagaimana mengupload berkas, bagaimana membuat PDF-nya seperti apa, Iya. gitu, dan seterusnya. Itu juga membutuhkan waktu juga bagi para pendamping kita. Tapi ya itu tetap mereka lakukan. Misalnya
untuk mendaftar di OSS supaya mendapatkan NIB. Itu sebenarnya bukan tugasnya pendamping, tapi pendamping ya harus membantu membuatkan NIB-nya gitu kan. Kalau nggak punya NIB mereka nggak bisa daftar sertifikasi halal. Iya. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan oleh pendamping. Nah, Pak, ada juga pelaku usaha yang tanya nih sama kami, di mana sih kita harus menemukan pendamping gitu? Ya pendamping itu kan sekarang udah banyak ya, udah 100.000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pendamping itu induknya adalah Lembaga Pendampingan Proses Produksi Halal, namanya LP3A. LP3 itu adalah satu lembaga yang direkognize oleh BPJPA, baik dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, ormas, yayasan, pondok pesantren gitu ya. Mereka yang mengajukan kepada BPJPA untuk diakui sebagai lembaga pendamping. Nah, mereka lembaga pendamping inilah yang menjadi induknya tenaga pendamping itu, mereka yang merekrut, melatih gitu. Dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPA. Jadi kalau kita mau melihat hasilnya ya, dari 100.000 lebih tenaga pendamping ya saya mendapatkan data ya, tidak semua tenaga pendamping yang direkrut dan dilatih itu aktif mendampingi pelaku usaha di lapangan. Tidak sampai 25% ya. Karena kan tidak semua pendamping tangguh di lapangan. Meskipun yang aktif itu tidak sampai 25%, tapi hasil capaian sertifikasi halal saat ini 65% dari sertifikat yang terbit dan jumlah produk yang bersertifikat halal itu berasal dari skema sertifikasi halal self-declare yang dibantu, yang dikerjakan oleh tenaga pendamping. Oke, berbicara terkait capaian, berarti Pak, apakah ada bedanya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini terbit dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini terbit? Ya, bedanya jauh ya, sangat signifikan sekali ya. Karena substansi undang-undang ini kan memberi kemudahan bagi pelaku usaha. Misalnya waktu adanya Perpu, lalu ditetapkannya Perpu menjadi undang-undang, itu kami sudah mengeksekusi secara langsung keberadaan misalnya komite fatwa. Ya, komite fatwa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri, lalu kita disahkan oleh menteri, langsung bekerja dan hasilnya sangat signifikan. Banyak sekali sertifikat yang terbit dan jumlah produk yang bersertifikat halal, dan ini ribuan persen lah ya. Lompatan-lompatannya nanti datanya bisa dilihat, misalnya dari tahun 2023 sampai 2024 itu ada 1,7 juta sertifikat yang terbit dan produknya itu sebanyak 2,9 juta. Kalau sertifikatnya ada kenaikan 1.900%, kalau produknya 1.555% lompatannya gitu ya. Karena ada instrumen regulasi yang memungkinkan untuk mengakselerasi sertifikasi halal ini. Oke, baik. Berarti sangat-sangat signifikan ya, Pak. Nah, ini pertanyaan paling banyak ditanyakan juga. Apakah ada biayanya? Ya, kalau saya declare kan itu Rp0. Rp0, gratis ya. Ditanggung oleh negara. Ya, ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Nah, sejak tahun 2023 dan saat ini 2024 kita memiliki kuota 1 juta sertifikat halal yang self-declare. Oh, 1 juta. Nah, karena banyak pelaku usaha yang mikro kecil yang ingin mendapatkan fasilitas gratis ini, jadi tidak semua bisa mendapatkan karena
1 juta itu sangat kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang banyak. Oleh karenanya kita berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, kemudian dari swasta, BUMN, pemerintah daerah, melakukan sinergi dan kolaborasi untuk memfasilitasi pembiayaan untuk sertifikasi halal yang Rp0 ini. Yang reguler. Yang saya declare. Oh, Karena kalau mengandalkan anggaran di BPJPH kan cuma 1 juta. Sementara pelaku usaha kan lebih dari 1 juta. Dan sebarannya juga ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah walaupun masih sedikit-sedikit ya, kementerian di tingkat pusat juga ada yang menyiapkan anggaran APBN-nya untuk membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Perbankan juga, lembaga-lembaga Basnas misalnya juga ikut membantu BUMN, swasta ya melalui program-program kemitraan. iya. Lalu Pemda ya kita juga sudah bersama Kemendagri mengeluarkan surat edaran kepada gubernur dan bupati se-Indonesia untuk akselerasi rumah potong hewan, rumah potong unggas supaya bersertifikat halal misalnya. Lalu juga Kemendagri juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024 di mana memungkinkan Pemda itu untuk menyiapkan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal. Itu adalah upaya-upaya kita karena kita tidak mau membatasi ruang gerak kita gara-gara anggarannya tidak ada atau terbatas. Jadi kita juga selalu minta supaya ada tambahan anggaran supaya pelaku usaha bisa terfasilitasi sertifikasi halal. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan dari dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam jangka panjang untuk industri halal di Indonesia ini seperti apa? Ya, kalau secara regulasi saya kira perlu diperkuat ya. Terutama bagaimana bisa mengcover jutaan jumlah pelaku usaha itu agar terlayani sertifikasi halalnya melalui pembiayaan dari pemerintah. Makanya ada kebijakan relaksasi untuk memperpanjang kewajiban halal untuk self-declare ini sampai tahun 2026. Ini ada 57 negara yang sudah mengajukan kerjasamanya dengan BPJPH untuk diakui mereka lembaga-lembaga halal di sana. Itu adalah tantangan terberat pelaku usaha atau kita semua karena kita bakal ada kebanjiran produk-produk halal impor. Karena mereka juga walaupun mereka minoritas Muslim atau negaranya bukan negara Islam, tetapi negara-negara mereka itu dia concern dengan produk-produk halal. Karena perspektif mereka itu bukan hanya perspektif agama, tapi adalah Indonesia adalah pasar yang menggiurkan bagi mereka sehingga mereka ingin sekali produk-produk makanan di rumah termasuk daging, termasuk juga barang gunaan, pakaian dan seterusnya itu mereka ingin mengekspor ke Indonesia dengan sertifikat halal. Jadi menurut saya regulasi atau undang-undang ciptaker ini sudah memberi kemudahan di satu sisi, tapi di sisi lain juga memang perlu kita penguatan dari aspek kolaborasi antar kementerian dan lembaga
Baik, terima kasih Pak Akil atas waktunya yang sudah menjawab semua pertanyaan dari sahabat Cipta Kerja. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi sosmednya ya Pak ya. Oke. Sosmed dari Halal Indonesia. Jadi bisa langsung menghubungi melalui X, Instagram, ataupun TikTok, Facebook, YouTube, silahkan. Oke, terima kasih Pak Akil atas waktunya.